Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menjadi Garam dan Terang Dunia. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 13 dan 14. Kata Yesus, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil pada hari ini merupakan kelanjutan dari 8 sabda bahagia yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para rasulnya dan kita semua. Tuhan Yesus bersabda, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantal, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Dari perikop ini, Tuhan Yesus berbicara tentang 2 hal, yakni garam dan terang dunia. Kita perhatikan baik-baik kata-kata Yesus berikut ini. Kamu adalah garam dunia. Artinya, saya, Anda, dan kita semua para pengikut Yesus adalah garam dunia. Garam itu sangat penting untuk hidup manusia. Dengan kata lain, Yesus mau mengatakan bahwa kita para pengikutnya sangat penting untuk umat manusia di dunia ini. Saudara-saudari terkasih, garam memiliki peran
atau fungsi yang sangat penting dalam dunia masak-memasak. Kalau kita memasak daging yang sangat enak dan mahal, akan menjadi hambar atau menjadi tidak enak untuk dimakan jikalau tanpa garam. Demikian pula dengan kita, para pengikut Yesus. Yesus menghendaki agar kehadiran kita di dalam keluarga, masyarakat, maupun tempat kerja mampu membuat suasana di sekitar kita menjadi enak, menyenangkan, dan menarik. Selain itu, garam juga berfungsi untuk mengawetkan makanan. Sebelum adanya kulkas atau lemari es atau es, ikan-ikan atau daging bisa diawetkan dengan mencampurkan garam ke dalamnya. Maka kita mengenal ikan asin yang bisa bertahan selama berbulan-bulan. Dari fungsi ini, Allah menghendaki kita agar kehadiran kita dapat membuat hubungan antara sesama kita menjadi awet atau langgang. Sebab tidak jarang kita para pengikut Yesus justru menjadi provokator yang memecah belah atau membuat kacau. Saudara-saudari terkasih, garam memiliki satu sifat utama, yakni asin. Maka Yesus berkata, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kita perlu mengetahui bahwa pada zaman Yesus, bentuk garam bukan seperti yang ada sekarang. Misalnya, garam halus atau garam kasar. Pada zaman Yesus, orang-orang mengambil batu dari laut yang mengandung garam. Lama-kelamaan, batu yang mengandung garam itu akan kehilangan rasa asinnya. Hal ini terjadi karena sering digunakan. Batu yang sudah tidak mengandung garam tentu saja tidak bisa dipakai lagi selain dibuang. Demikian pula dengan kita, para pengikut Yesus. Kita memiliki sifat utama, yakni cinta kasih, sama seperti Allah yang penuh cinta kasih. Kalau kita kehilangan cinta kasih, maka hidup kita akan terasa hambar. Hubungan kita dengan sesama pun akan terasa hambar. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita, para pengikut Tuhan Yesus, untuk senantiasa menjaga diri kita agar kita tidak kehilangan cinta kasih. Jikalau kita kehilangan cinta kasih, maka kehidupan kita tidak lagi berguna baik untuk Allah maupun sesama kita. Saudara-saudari terkasih, selain menjadi garam dunia, Yesus juga mengatakan bahwa kita adalah terang dunia. Terang atau cahaya itu sangat penting untuk dunia. Kalau kita menjadi terang dunia, artinya kehadiran kita sangat penting untuk dunia. Dunia memerlukan terang untuk bisa beraktivitas. Kita tahu bahwa pada zaman Yesus, jumlah pengikut Yesus hanya sedikit. Jumlah mereka bisa dihitung dengan jari. Karena jumlah para pengikut Yesus sangat sedikit, maka
mereka mudah dikenal oleh orang-orang di sekitarnya. Dan sebagai pengikut Yesus, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, mereka dan kita semua menjadi pusat perhatian. Kita ingat kisah hidup jemaat perdana yang rukun, guyup, saling mengasihi, saling berkorban dan saling berbagi. Cara hidup jemaat perdana yang demikian indah ternyata menarik perhatian banyak orang. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang. Inilah yang kita sebut sebagai terang dunia. Terang dunia berarti kita menyinari orang-orang di sekeliling kita dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai perintah Yesus. Perbuatan baik itulah yang mampu menyinari dan jadi terang bagi dunia yang gelap. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk menjadi garam dan terang dunia dengan melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau dengan tegas mengatakan bahwa kami adalah garam dan terang dunia. Oleh karena itu, bantulah kami umat-Mu, supaya kehidupan kami baik kata maupun perbuatan senantiasa terarah kepada kebaikan, kejujuran, keberanian, dan keselamatan yang kekal abadi. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.